Diperintahkan sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, wahai Muhammad, tahukah kamu sholat di mana? Ya, tidak tahu wahai Jibril. Ini adalah tempat kamu nanti hijrah, yaitu Madinah. Kemudian berangkat lagi ke Turi Sina. Ya, kemudian diperintahkan untuk sholat. Sholat wahai Muhammad 2 rakaat di sini. Beliau sallallahu alaihi wasallam sholat 2 rakaat. Setelah selesai, wahai Muhammad, tahukah kamu di mana kamu sholat? Tidak tahu wahai Jibril. Di mana aku sholat? Ini adalah Turi Sina, di mana Sayyidina Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita bersama di masjid yang insyaallah penuh barakah. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya. Semoga ini termasuk bukti Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Amin Allahumma. Kalau kepingin tahu apakah kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, maka kita tinggal ngelihat di mana Allah meletakkan kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala sering memberikan kita taufik ke masjid, ke tempat-tempat yang baik, kumpul sama orang-orang yang baik, itu tanda Allah ingin kebaikan kepada kita. Kalau seandainya enggak, nah ini perlu ditanda tanya. Amal apa yang menyebabkan kita sulit untuk melakukan kebaikan, sehingga semoga kumpulnya kita ini termasuk yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bukti Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkat kumpulan kita ini kita termasuk yang mencintai Allah dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Kalau membahas tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan oleh Habib Ali yang beliau paling cinta sama Habib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yafnaz zaman wa fihi ma lam yusafi. Kiamat sudah berkumandang, kiamat sudah terjadi, sedangkan masih ada sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang belum dibahas. Ini dari saking banyaknya sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah malam ini kita akan bercerita sedikit tentang kejadian Isra wal Mi'raj. Isra itu perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj itu perjalanan daripada langit pertama, langit kedua, langit ketujuh sampai Sidratil Muntaha, sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan Isra wal Mi'raj. Isra itu perjalanan malam, ya, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu dalam keadaan sedih karena pamannya meninggal, istri beliau meninggal. Maka Sayyidina Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Jibril malam-malam itu tiba-tiba datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya Sayyidina Jibril tidak pernah datang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah di kasurnya. Maka kemudian dibangunkan, kemudian Sayyidina Jibril membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Masjidil Haram. Kemudian beliau disuruh sholat di situ, kemudian di makam Ismail. Maka dipersiapkan hati Nabi Muhammad SAW untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kejadian ini sangat besar. Seorang nabi sebelum Nabi Muhammad tidak mampu untuk berbicara atau untuk melihat tajallinya Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Musa alaihi salatu wassalam, yang kita tahu bahwasanya ini mukjizat yang agung Sayyidina Musa apa?
bisa berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyidina Musa mengatakan, "Rabbi, arini anzur ilaik." Ya Allah, coba aku pengen melihat engkau. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Pak, lan tarani." Engkau tidak akan mampu untuk melihatku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh Sayyidina Musa, "Wahai Musa, coba kamu ke jabal." Ya. Qala lan tarani. Allahumma shalli Muhammad. Qala rabbi arini anzur ilaik. Qala lan tarani walakin unzur ila jabal. Tapi lihat ke gunung wahai Musa. Fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Kalau seandainya aku bertajalli ke gunung tersebut dan kamu mampu untuk melihat tajalliku atau penampakan cahayaku di dalam gunung tersebut, niscaya kamu mampu untuk melihatku. Ini Sayyidina Musa. Mukjizatnya tidak main-main, jumpa berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma tajalla rabbu lil jabali ja'alahu dakka. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertajalli ke atas gunung, maka gunung itu bergetar. Fakharra Musa sa'iqa. Maka Sayyidina Musa langsung apa? Langsung jatuh pingsan. Nah, ini Nabi Muhammad SAW mau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dipersiapkan hatinya. Dibelah hatinya oleh Sayyidina Jibril, dikeluarkan hatinya, dibersihkan dengan air Zam-Zam, kemudian dikeluarkan daripada bagiannya syaitan. Maksud bagiannya syaitan apa? Nabi Muhammad ini rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam, dan seluruh alam itu maksudnya apa? Masiwallah, selain Allah dapat rahmatnya Nabi Muhammad. Iblis semestinya juga dapat, tapi dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Sayyidina Jibril, dikeluarkan bagian ini, rahmatnya ini. Kalau seandainya rahmat ini tidak dikeluarkan, iblis terkena rahmatnya Nabi Muhammad. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dari awal sudah melaknat iblis ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat dia termasuk mal'un. Maka dikeluarkan hadzus syaitan, bagian daripada syaitan ini. Kemudian dibersihkan lagi, kemudian dimasukkan ke dadanya Nabi Muhammad SAW, diusap seperti sudah tidak ada bekas. Lah sekarang, zaman sekarang ini masuk akal. Zaman sekarang apa? Masuk akal operasi tanpa bekas. Sudah ada belum? Ya, di zaman sekarang sudah ada operasi tanpa bekas. Jadi ibu-ibu kalau sesar mungkin sekarang sudah tanpa bekas. Ya. Ini zaman dulu tidak masuk akal, bagaimana ini disembelih, dibelah gini, kemudian dibalikkan seperti sedia kala. Zaman sekarang sudah ada, itu pakai lenset kembali seperti sedia kala. Dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus tunggangannya apa? Buraq. Ya, buraq ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun. Ini tunggangannya para nabi. Setiap nabi dipersilakan untuk naik buraq. Ini kendaraannya para nabi. Kalau diperlukan langsung buraq itu turun. Tapi setiap nabi kalau naik buraq tidak dipakaikan pelana oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus Nabi Muhammad dipersiapkan pelana supaya Nabi Muhammad SAW duduk di atas pelana. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dipersilahkan sama Sayyidina Jibril. Buraq ketika itu tidak tahu kalau ini yang dibawa ini Nabi Muhammad SAW. Buraq enggan untuk apa? Untuk dinaiki. Maka Sayyidina Jibril mengatakan, "Wahai Buraq, tenanglah kamu, sesungguhnya yang akan menunggangimu ini adalah orang yang terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala." Seketika Buraq itu langsung sadar, oh ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung tenang, ta'adduban, adab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berangkat ke Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi abdi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, yang mana kita berikan keberkahan antara Masjidil Aqsa sampai Masjidil Haram. Diberikan perjalanan ini penuh dengan keberkahan, sehingga Sayyidina Jibril memampirkan Rasulullah SAW ke tempat-tempat yang mulia. Pertama, diperintahkan oleh oleh Sayyidina Jibril untuk sholat di Dzatun Nakhl, ya, di satu tempat yang penuh dengan kebun kurmanya.
diperintahkan sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, wahai Muhammad, tahukah kamu sholat di mana? Ya, tidak tahu wahai Jibril. Ini adalah tempat kamu nanti hijrah, yaitu Madinah. Kemudian berangkat lagi ke Turi Sina. Ya, kemudian diperintahkan untuk sholat wahai Muhammad 2 rakaat di sini. Beliau sallallahu alaihi wasallam sholat 2 rakaat. Setelah selesai, wahai Muhammad, tahukah kamu di mana kamu sholat? Tidak tahu wahai Jibril. Di mana aku sholat? Ini adalah Turi Sina, di mana Sayyidina Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berangkat lagi ke Baitul Lahmin. Diperintahkan Sayyidina Jibril memerintahkan Rasulullah SAW untuk sholat. Wahai Muhammad, sholat di sini 2 rakaat. Sholat lagi 2 rakaat. Kemudian setelah itu Sayyidina Jibril tanya, wahai Nabi Muhammad, tahukah kamu di mana kamu sholat? Tidak tahu wahai Jibril. Di mana? Ini di Bethlehem, ya, di mana tempat Allah Subhanahu wa taala melahirkan Sayyidina siapa? Sayyidina Isa alaihi salatu wassalam. Ini tempat lahirnya. Ini penuh berkah. Alladzi barakna haulahu, sholat di sini. Setelah itu sampai ke Masjidil Aqsa. Sampai Masjidil Aqsa, Buraq turunkan, diriwayatkan diikat di satu batu itu sama Sayyidina Jibril, dibolongi dengan tangannya. Sayyidina Jibril ini malaikat yang paling besar, ya, paling agung. Dibolongi, kemudian diikat. Ya, Buraq itu diikat, kemudian masuk masjid. Setelah masuk masjid, Rasulullah SAW sholat sunnah 2 rakaat. Setelah itu Rasulullah SAW melihat di sekelilingnya ini banyak, ada orang yang ruku, ada orang yang sujud, ada yang berdiam, ya. Kemudian dikumandangkan azan. Setelah itu iqamah. Setelah iqamah semuanya berdiri. Nabi Muhammad SAW berdiri menunggu siapa yang jadi imam. Sayyidina Jibril gandeng tangannya Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, kamu jadi imam. Maka Nabi Muhammad SAW sholat menjadi imam. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para anbiya, para malaikat untuk turun datang di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di masjid itu para nabi, para rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikat fi malail a'la, di alam yang tinggi sana untuk turun untuk sholat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat. Setelah itu tanya, wahai Nabi, kamu tahu tidak di mana? Tadi itu siapa? Tidak tahu wahai Jibril. Siapa yang mereka? Itu adalah para nabi, para rasul, para malaikat. Mereka sholat di belakangmu. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda apa? Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Saya ini pimpinan anak keturunan Adam dan tidak ada kebanggaan melebihi kebanggaan ini. Adam faman dunahu tahta liwa yaumil qiyamah. Adam dan nabi berikutnya nanti di hari kiamat semua di bawah panjiku. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan siapa? Jenengan semua ini. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh masuk surga kecuali Nabi Muhammad dan umatnya terlebih dahulu untuk masuk surga. Ini kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan, bertemu dengan Sayyidina Adam di langit pertama. Sayyidina Adam ketika itu, ya, pertama diketuk pintu langit yang pertama. Maka penjaga langit tanya, man, siapa? Muhammad. Kemudian ditanya, apakah sudah diutus? Ya, sudah diutus. Dibukakan pintu pertama, ahlan wa sahlan. Kemudian berjumpa dengan Sayyidina Adam alaihi salatu wassalam. Sayyidina Adam ini kakek kita bersama. Sayyidina Adam itu duduk di langit yang pertama. Di sebelah kanannya beliau ini mendapatkan catatan anak cucunya yang masuk surga, dan dibukakan pintu melihat surga, ya. Dilihat nanti orang-orang ini, cucu-cucunya ini masuk ke surga. Sebelah kirinya
cucu-cucu yang masuk neraka. Waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk yang masuk surga. Amin Allahumma. Dibukakan pintu neraka, dilihat ini cucunya, ini anak cucunya yang masuk neraka. Sehingga Sayyidina Adam kalau seandainya melihat kanan, beliau bergembira. Kalau melihat kiri, beliau sedih. Kemudian Rasulullah SAW naik ke langit yang kedua, ke langit yang ketiga, bertemu Sayyidina Isa, bertemu Sayyidina Idris, bertemu Sayyidina Musa alaihi salatu wassalam, kemudian bertemu Sayyidina Ibrahim. Ya, Sayyidina Ibrahim Khalilullah, Sayyidina Musa Kalimullah, yang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala Sayyidina Musa, Sayyidina Ibrahim Khalilullah, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Sayyidina Nabi Muhammad SAW Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ini derajatnya lebih tinggi daripada apa? Daripada Khalilullah. Kemudian Sayyidina berjumpa dengan Sayyidina Ibrahim, umatnya banyak. Maka Nabi Muhammad SAW itu sedih. Wah, ini umatnya banyak sekali. Saya kepingin juga umat saya ini banyak. Maka Sayyidina Jibril mengatakan, wahai Nabi Muhammad SAW, lihat sawadil awam, itu tempat hitam yang banyak. Ya itu Jibril, apa itu? Itu adalah umatmu. Umatmu adalah umat yang paling terbesar di antara setiap para nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Setiap nabi ada tidak punya umat. Setiap nabi ada umatnya cuma satu. Setiap nabi ada umatnya cuma dua. Ada cuma 10. Ada cuma beberapa saja. Akan tapi Nabi Muhammad SAW umatnya yang paling banyak. Sehingga Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Perbanyaklah keturunan, karena sesungguhnya aku nanti akan membanggakan kalian di hari kiamat. Sehingga salah satu tujuan kita memiliki anak itu apa? Membanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menuju ke Sidratil Muntaha. Ketika mau berjumpa, naik ke Sidratil Muntaha, Sayyidina Jibril itu berubah wujudnya, berubah wujud aslinya. Beliau memiliki 600 sayap, yang kalau satu sayap ini ditutup di atas muka bumi, ketutup semuanya ini satu sayapnya toh. Dan bercucuran dari sayapnya Sayyidina Jibril itu berbagai macam mutiara atau batu-batu mulia. Bayangkan ya, Sayyidina Jibril berubah karena apa? Mau ngantarkan Nabi Muhammad SAW ke Sidratil Muntaha. Ya, sampai mau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, cukup wahai Muhammad, sudah sampai sini. Ya. Nabi Muhammad ketakutan, bagaimana wahai Jibril, kau ini perjalanan dari Mekah sampai sudah mau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kamu itu tidak mau ketemu. Wahai Muhammad, kalau seandainya saya melewati satu hijab saja, niscaya akan terbakar tubuhku dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Tidak kuat. Malaikat punya berapa tadi? 600 sayap. Nabi Muhammad SAW punya sayap tak? Nabi manusia atau bukan? Tapi seperti kita atau bukan? Tidak seperti kita. Sayyidina Jibril sama Nabi Muhammad SAW, siapa yang paling mulia? Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Karena mampu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka berjumpa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadana faqana qaba qausaini au adna. Diriwayatkan sebujur ya. Itu kiasan saja. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat. Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala kita tidak bakal tanya bagaimana terjadinya. Walhasil Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu harus kita yakini. Maka dzabal fuadu ma ra'a, sungguh hatinya tidak berdusta apa yang dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ini di tasyahud. Makanya dikatakan apa? As-shalah mi'rajul arwah. Salat itu mi'rajnya ruh kita. Ruh kita ini berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala bisa dengan apa? Dengan salat. Jadi kalau sudah salatnya itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, ketika salat Allahu Akbar, dia sudah tidak sadar mana kanan mana kiri, siapa di kanan, siapa yang di kiri, siapa yang di depan, siapa yang di belakang. Bahkan kalau gempa pun mereka tidak sadar. Ini kalau sudah apa? Rohnya mi'raj. Karena kejadian itu
diabadikan di mana? Di salat. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Nabi Muhammad SAW ngajak supaya salam Allah ini sampai kepada kita. Maka Nabi Muhammad SAW itu mengatakan apa? Assalamu alayna, ya salam untuk kami ya Allah. Tapi jangan lupa ya Allah, di belakangku umatku ada umat yang soleh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ini kalau kita jenengan semuanya ini termasuk orang soleh, maka mendapatkan salam daripada Allah Subhanahu wa taala lewat siapa? Lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat berapa kali? 50 kali. Bayangkan ini kalau misalkan diwajibkan sama Allah satu hari 50 kali. Kira-kira kita bisa ngobrol enggak? Kira-kira kita bisa healing enggak? Kita kira bisa rekreasi enggak? Tidak mungkin. Nabi Muhammad, marhaba ya Allah, turun. Ketemu Sayyidina Ibrahim, enggak ngomong apa-apa, ketemu Sayyidina Musa. Wahai Muhammad, kamu diwajibkan berapa? 50 kali sholat. Tak kuat umat udah kuat, balik. Balik minta sama Allah Subhanahu wa taala keringanan. Izin sama Sayyidina, musyawarah sama Sayyidina Jibril. Jibril bagaimana? Balik Muhammad. Balik berangkat, jumpa sama Allah Subhanahu wa taala lagi. Diturunkan 5. Balik lagi, turun, ketemu Sayyidina Musa, enggak kuat, naik lagi. Setiap Nabi Muhammad SAW itu bolak-balik diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala 5 sampai kemudian terakhir Nabi Muhammad SAW minta keringanan lagi, maka Allah Subhanahu wa taala ngasih keringanan dan ngasih hukum. Ya. Wahai Muhammad, aku sudah tetapkan umatmu wajib sholat 5 waktu dan mendapatkan pahala 50 kali sholat. Dan tidak ada yang merubah ketetapanku. Dan aku menghukumi barang siapa yang beramal saleh, maka aku lipat gandakan 10 kali. Barang siapa yang beramal hasanah, satu kebaikan, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali. Dan barang siapa yang niat untuk beramal saleh dan dia tidak melakukan, maka aku catat 1 kebaikan. Dan aku telah tetapkan, wahai Muhammad, barang siapa yang niat untuk beramal buruk sedangkan dia tidak melakukannya, maka aku tidak catat 1 keburukan. Dan barang siapa yang mengamalkan 1 keburukan, sudah niat kemudian diamalkan 1 keburukan, maka aku catat 1 keburukan. Wis turun wahai Muhammad. Berarti 1 kebaikan ini 10 banding 1. Ini bayangkan nih, 10 kebaikan banding 1. Makanya malaikat ini heran kalau seandainya ada umat Nabi masuk neraka. Ini sudah kebangetan. Berarti tidak pernah datang majelis, tidak pernah datang. 10, bayangkan 10 kebaikan. Jadi kalau jenengan puasa 1 bulan itu cuma 3 hari, berarti dapat pahalanya berapa? 30 hari. 3 hari dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala puasa sebulan. Bayangkan. Turun Sayyidina Nabi Muhammad SAW, berjumpa dengan Sayyidina Musa. Wahai Nabi Muhammad, balik. Tidak, kata Nabi Muhammad SAW, tidak, aku malu untuk kembali. Aku sudah minta sama Allah Subhanahu wa taala sampai aku malu. Nah, Sayyidina Musa ketika itu ngambil kesempatan. Ambil kesempatannya apa? Setiap Nabi Muhammad SAW kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW itu melihat cahaya yang luar biasa. Sehingga cahaya Allah Subhanahu wa taala ada di tubuh Nabi Muhammad SAW, dan Sayyidina Musa kenikmatan melihat cahaya yang dihasilkan daripada Nabi Muhammad SAW. Sehingga setiap kembali itu Sayyidina Musa itu senang. Jenengan itu kalau seandainya ketemu dengan orang-orang soleh, maka pulang itu wajahnya sumringah. Kalau kita itu dapat kabar gembira, wajah itu sumringah. Itu ibu-ibu ahli itu. Kalau seandainya suaminya itu pulang bawa uang banyak, kelihatan nih wajahnya. Wah, ini sumringah. Ini mesti dapat gaji gede atau
rezeki yang gede. Itu kalau duniawi saja. Bagaimana berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Sayyidina Musa ngerasakan nikmatnya tersebut, sehingga terus disuruh Sayyidina Musa untuk kembali, sampai Sayyidina Musa itu enggan. Sayyidina Nabi Muhammad SAW malu, kemudian turun ke perjalanan lagi nih. Perjalanan daripada turun ke Masjidil Aqsa, kemudian mau perjalanan ke mana? Ke Masjidil Haram, ke Mekah. Di tengah-tengah perjalanan Nabi Muhammad SAW melihat ada seekor unta yang lari. Ya, kemudian ada orang-orang sekitarnya yang mencari apa? Untanya. Maka Nabi Muhammad SAW mengabari yang di atas buruk ini, dia untamu lari ke barat atau lari ke timur, ditunjukkan sama Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kemudian berjumpa. Kemudian Nabi Muhammad SAW jalan lagi. Di tengah-tengah perjalanan Nabi Muhammad SAW melihat satu kafilah yang mereka menyiapkan air. Ya, kemudian Nabi Muhammad SAW minum daripada air tersebut tanpa izin. Kenapa? Karena zaman dulu mereka di Arab itu kalau masalah air tidak perlu pakai izin lagi. Jadi langsung minum aja. Ya, itu sudah adatnya mereka di sana. Jadi kalau misalkan ada perjalanan, kemudian ada kafilah, ada air disiapkan di luar, itu untuk umum. Makanya Nabi Muhammad SAW minum. Kemudian Nabi Muhammad SAW sampai, ya, lanjut lagi, ya, sampai kamarnya. Siti Aisyah ketika itu mengatakan perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu tidak memakan waktu yang lama. Diriwayatkan kasurnya masih anget. Ya, jadi sudah tidak bisa kita pikirkan dengan akal kita. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala ini menyuruh Nabi Muhammad SAW dakwah ke masyarakat, maka perlu yang namanya dalil, bukti. Nabi Muhammad SAW mengatakan, saya tadi malam baru daripada Masjidil Aqsa. Orang-orang, Muhammad dari Masjidil Aqsa. Percaya Masjidil Aqsa ini perjalanan mungkin berapa bulan baru sampai. PP ini bisa 3 bulan. Kamu tadi malam dari Masjid Aqsa subuh ini sudah sampai masjid, sudah sampai Masjidil Haram. Oh iya. Istrinya itu kesian sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, saya percaya sama kamu, tapi jangan kabarkan sama orang-orang. Nanti orang-orang ini tidak percaya. Enggak, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ngabari. Kemudian musuhnya siapa? Abu Jahal. Hai Muhammad, kalau seandainya aku nanti katakan, aku kumpulkan orang-orang ini semuanya, aku katakan Muhammad dari Masjid Aqsa, kamu tetap akan mengatakan seperti itu? Tetap aku katakan seperti itu. Dikumpulkan sama Abu Jahal semuanya. Sini ada pengumuman, Muhammad ngaku baru daripada Masjidil Aqsa. Kemudian diceritakan Nabi, ya, aku bahwasanya daripada Masjidil Aqsa. Perlu bukti masyarakat ini. Mana buktinya? Kamu itu apa namanya? Daripada Masjidil Aqsa. Maka diterangkan oleh Nabi bahwasanya ada kafilah fulan, dia kehilangan unta, maka aku tunjukkan arah unta itu di mana. Datang ke kafilah itu, betul enggak? Ya, setelah mau pembuktian ditanya, betul enggak? Kamu kehilangan unta? Oh iya betul. Tanda pertama betul. Kemudian bagaimana kamu bisa menemukannya? Aku mendengar suara. Bahasanya untamu lari ke sini. Suaranya mirip Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Pembuktian pertama benar. Kemudian apa lagi wahai Muhammad? Saya minum air rombongannya fulan. Kalau tidak percaya tanya sama rombongan. Apakah kamu ketika itu kehilangan, habis airnya berkurang, ada tanda-tanda ada air? Iya benar. Dan kami tanya ke sekeliling kafilah, tidak ada yang minum daripada air tersebut. Bukti 2 sudah terbukti. Kemudian apalagi wahai Muhammad buktinya? Ini nanti rombongan ini baru berjalan sudah menuju Mekah. Paling nanti sebelum maghrib kafilah ini bakal datang. Ya, di riwayat yang lain Nabi Muhammad SAW sampai ditanya jendelanya di Masjidil Aqsa itu ada berapa. Kita ini kalau sekali baru masuk masjid sini, kita tidak kepikiran jendelanya ada berapa. Ya, itu kafir Mekah sampai jendelanya ada berapa. Kalau kamu misalnya betul ke Masjidil Aqsa, yang ahli saja tidak mungkin. Yang ahli didatangkan itu sudah berkali-kali ke Masjidil Aqsa. Maka Sayyidina Jibril menunjukkan miniatur Masjidil Aqsa, gambarnya Masjidil Aqsa. Ya, sama Nabi Muhammad saya dihitung. Oh, di bagian barat 1, 2, 3, 4, 5. Betul lah, betul.
geser kayak slideshow. 1, 2, 3 dihitung, disifati sama Nabi Muhammad SAW dengan sebaik-baik sifat. Kemudian sampai terakhir bukti yang ketiga, kafilah ini bakal nyampe pas maghrib. Lah orang kafir ini kepengen Nabi Muhammad SAW salah. Fulan, kamu lihat di barat, kalau matahari terbit, kafilah tidak ada, berarti Nabi Muhammad ini bohong. Satu disuruh jaga arah masuknya Mekah, yang satu di barat. Kalau matahari tenggelam langsung. Nabi Muhammad SAW itu ngomongnya perkiraan. Kita misalkan dari Solo ke Jakarta, kalau ditanya sama orang datang jam berapa, ya kira-kira sebelum subuh, ya mungkin nolong sampai subuh sudah sampai di rumah. Nah Nabi Muhammad SAW perkiraan mungkin maghrib. Tapi karena ini ingin membuktikan semestinya kafilah ini datang setelah maghrib. Tapi matahari ini miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matahari disuruh nunggu, mataharinya tidak tenggelam-tenggelam sampai ketika kafilah itu terlihat, yang sana jerit matahari terbenam, yang di sana kafilah sudah datang. Benar sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membuktikan Isra wal Mi'raj itu nyata adanya. Kemudian kita dikasih warisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berupa sholat. Ya, dari saking pentingnya sholat, maka jangan sampai kita tinggalkan. Berusaha kuat untuk melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya, kumpul dengan orang soleh supaya kita ini juga termasuk menjadi orang-orang yang soleh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk yang mendapatkan keberkahan daripada Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan ruh kita untuk Mi'raj kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan hati kita, dibersihkan daripada segala karat, dibersihkan daripada keburukan, dibersihkan daripada segala syaitan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan hati kita, dijauhkan daripada segala penyakit riya, ujub, hasad, dan segala penyakit lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan badan kita mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu untuk merendah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijadikan hati kita yang memiliki bagian daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk yang mengkaji daripada sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita termasuk yang mendirikan salat, juga keturunan kita dijadikan yang termasuk yang mendirikan salat, yang menjaga salat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita dengan memberikan kita anugerah, yaitu khusyuk di dalam salat dan tenang di dalam salat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah inda sakaratul maut. Dan semoga berkat majlis daripada Isra wal Mi'raj ini semua kita dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kita semua yang tidak ada yang masuk neraka, ya Allah, berkat majlis ini ya Allah, kami minta tidak ada satupun di antara kita yang masuk neraka, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kita ya Allah, jadikan kita termasuk yang mampu untuk melaksanakan syariat. Ampuni dosa-dosa kita ya Allah, akhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.